makan makanan viral yang ada di Sleman, Yogyakarta. Halo guys semuanya. Guys, hari ini tuh gue mau kulineran di Sleman. Siapa yang rumahnya di situ? Oke, ini gue udah di stasiun Solo JBS. Gue mau naik KRL. KRL tuh harganya cuma 8.000 boy. Awal tahun tuh emang gue rencananya tuh mau main ke Sleman guys, mau cobain makan makanan viralnya. Mau kulineran sama jalan-jalan santai. Nah, ini gue udah sampai di Yogyakarta. Gue mau cari dulu nih tempat-tempat makanan yang viral. Ternyata baik banget guys makan makanan yang viral di Sleman, Yogyakarta ya. Gue tuh juga udah janji sama Mbak Rahma Husna di Mall Plaza Ambarukmo. Disuruh Mbak Rahma juga upload konten dulu. Untungnya internet gue tuh udah cepet ya, udah 5G. Gue udah sampai guys di Mall Ambarukmo Plaza. Kayak yang pertama kulinerannya ada es pelopor seturan namanya. Yang pertama ini gue beli ada namanya es campur salju, udah dapat perjelian sama ada buah-buahannya juga. Terus dapat mutiara juga sama dikasih creamer. Di atasnya dikasih es serut sama ada ice cream coklat sama es krim vanilla. Ditambah susu kental kentul sama parutan keju, banyak banget guys parutan kejunya. Terus gue juga beli es Shanghai alpukat, harganya itu 25.000. Ini ada buah alpukat dikocok-kocok, habis itu tinggal dimasukin ke esnya. Harga 25.000 udah dapat banyak banget toppingnya. Ini satu persatu pesanan gue udah jadi, dapat susu kental kentul juga di botol. Kita bisa kasih susu kental kentulnya tuh sepuas mungkin. Guys, es campur saljunya cocok banget diminum pas lagi panas-panas kayak gini guys. Soalnya cuaca Jogja tuh lagi panasnya menteng-menteng. Kejunya juga banyak banget sampai tumpe-tumpe cuy. Terus dia juga isiannya banyak banget guys, melimpah banget itu, lihat guys, full. Ada creamy dingin-dinginnya juga dari si es krimnya. Ini gue rating 9/10 sama gue juga cobain ada es Shanghai tambahin susu kental kentul lagi. Ini toppingnya baik banget, kita dapatnya ada buah kelapa, nangka, semangka, terus juga ada cincau sama ada mutiara juga. Rasanya tuh mirip kayak es teler ya guys ya. Ini gue rating 9,2/10. Sama tadi tuh gue juga beli makanan lainnya. Dodo, ada siomay mercon ya, kita cobain dulu siomay merconnya. Ini siomay merconnya enak tapi menurut gue agak sedikit kebanyakan tepung. Tapi ini pedes ya guys gara-gara merconnya. Ini gue rating 8/10. Sama ini juga ada ceker merah guys, enak banget guys. Dia itu ada rasa manis, asin, gurih. Apa yang namanya? Angsio ceker ya kalau nggak salah ya guys. Cemiu. Gue suka banget ya, ini bisa gue rating 9/10. Sama gue lagi bem banget mie goreng, gue pesen mie goreng. Di atasnya tuh dikasih bawang goreng banyak banget, gue suka banget ya. Daun pangsit goreng juga sama telur ceplok. Ini bisa gue rating 9/10. Nah, ini makanan manisnya ada juga bapau telur asin. Nah, ini bapau telur asinnya tuh dia nggak amis sama sekali, dia tuh manis. Paunya juga lembut. Ini gue rating 8,5/10. Terus ini gue juga mau cobain Roka ramen dan ternyata guys rame banget. Akhirnya gue rasido makan ramen di sini karena tuh gue juga ngejar kereta guys. Gue mau ke House of 5G bro. Kalian tahu nggak, gue tuh pernah cobain cookie bomb yang viral langsung ke Jakarta. Sekarang tuh udah ada di Yogyakarta, keren banget ya. Apakah ini bakal brot meledak? Ternyata beneran guys, meledak. Ini gue beli cookies dikasih ice cream vanilla, harga itu 50.000. Wah, rasanya itu nggak pernah berubah ya guys, gue masih suka. Dia tipikal soft cookies yang manis, isiannya tuh ada saus coklatnya lagi. Es krim vanillanya tuh yang lumer, gue suka banget. Ini gue rating 9,2/10. Sama gue juga cobain makanan beratnya, ada cream chicken penne, harga itu 45.000. Dia dikasih sama taburan bubuk cabai tapi belum pedes, makanya gue tambahin saus sambal lagi. Kalau ditambahin sama saus sambal lagi tuh pedesnya jadi makin pas. Ini bisa gue rating 8,8/10. Karena tadi gue nggak jadi makan ramen, ini gue mau beli ramen guys. Pembalasan ini tuh gue beli ramen ayam miso, harga itu 46.000. Dia ada rasa otentik misonya yang gurih umami. Terus ada creamy juga sama dapat daging ayamnya yang bener-bener gede banget. Ya terbalaskan sedikit lagi, tapi gue masih penasaran sama Roka ramen. Ini gue rating 8/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Sehari cobain makan-makanan yang ada di Jakarta. Halo guys semuanya. Oke, mumpung lagi di Jakarta, gue mau cobain makanan-makanan yang viral yang ada di sini guys. Baru tekan Jakarta ini gue langsung pesen mochi dango. Gak cuma mochi dango, gue juga pesen cold skin mochi. Ini mochinya tuh masih beku, jadi harus tunggu sekitar 30 menitan. Nah, mochi dango ini gue beli 2 saus, ada yang sisal sama dark coklat. Masing-masing harga 35.000, dapat 2 tusuk. Oke, kita coba dulu yang sisal. Mochinya ini tuh sebenarnya dia tuh udah manis ya. Ditambahin sisal teh sama yang nontonin video ini jadi agak kemanisan. Gue suka sama teksturnya, dia tuh kenyal ciwi gitu. Terus masing-masing si mochinya itu beda-beda rasa, ada yang coklat, green tea. Yang sisal saus gue rating 8/10 karena kita cobain yang saus dark coklat. Kalau saus yang ini tuh dia teksturnya lebih padat dibandingkan yang sisal. Terus dia juga sausnya nggak terlalu manis, ada rasa hint pahitnya juga dari dark coklat ya. Rating 9/10. Yang mochi dinginnya ini gue cobain yang rasa blueberry. Jadi mochinya ini tuh dilapisin lagi sama kue puff. Terus di dalamnya tuh ada es krim blueberry-nya yang rasanya manis, cekut, ada sensasi dinginnya juga. Ini gue rating 8,8/10. Oke, next destination gue pengen banget makan nasi padangnya Payakumbuh. Maaf pagi sore gue selingkuh dulu bentaran. Di depan Payakumbuh tuh ada tulisan gede, sudah coba ayam bakar kami. Gue jadi kepo sama rasa ayam bakar di sini. Udah disajin makanannya, ada telur barendo juga. Terus gue juga pesen ada minuman khas di sini, ada teh talua. Ambil dulu nasinya sedikit-sedikit dulu ya. Ini lauknya gue pakai telur barendo, ayam bakar, daun singkong, sama gue pakai kuah ayam gulai. Langsung aja kita cicipin ayam bakarnya. Daging ayam bakarnya juicy tapi menurut gue kurang asin. Terus ada rasa smokinya soalnya dibakar. Telur barendonya juara banget, crispy di luar, soft di dalam. Biar tambah mantep, ini gue makannya pakai sambal hijau. Wah, enak pol guys. Gue juga pesen kerupuk kulit dicampur pakai kuah gulai. Namanya apa tuh? Kalau ada yang tahu komen di sampingnya, gue lupa. Gue tambah lauk lagi nih, ada dendeng batako. Itu dipakai sama sambal balado. Wah, rasanya mantep banget guys, enak pol. Bumbunya meresap banget ke dagingnya, rempah-rempahnya strong banget. Gue suka. Udah deh, nasi padang tuh nggak pernah salah. Tapi menurut gue Payakumbuh ini tuh dia lebih pedes dibandingkan pagi sore. Wah, ini gue harus nambah lagi nih nasi. Gue tambah lagi tuh 1 centong. Disiram pakai kuah gulai, makannya pakai dendeng balado. Nikmat banget. Kalau kalian di nasi padang, lauk yang kalian paling incer tuh apa? Sebenarnya gue tuh pengen coba lauk namanya tambusu. Tapi di Payakumbuh tuh lagi nggak ada. Tambusu yang bentuknya tuh kayak
daecang gitu loh guys. Wah, harus dihabiskan ini. Dan itu bener nyam nyam nyam. Kenyang. Sekarang gue mau cobain ini, ada namanya teh talua. Jadi ini tuh kayak teh dipakein sama susu, terus dipakein sama telur, dipakein sama jeruk nipis dan gak terlalu amis. Rasanya creamy, manisnya juga pas dan juga gak amis ya. Overall makan di sini gue rating 8,9/10. Ini kita makan di Payakumbuh habis 500.000 untuk 5 orang. Menurut gue worth it soalnya pesanan kita semua tuh brutal. Oke, ini terakhir sebelum bobo, ini gue mau cobain yang lagi rame juga di TikTok. Ada milk bun, tapi ini bukan yang afterly ya, bukan di Thailand. Tapi ini gue beli versi lokalnya. Ini gue beli yang butter sama yang coklat. Rotinya lembut, tapi ini butter banget rasanya. Karena ini gue mau kasih ke Ari dan dia ternyata suka. Yang butternya ini gue rating 8/10. Oke, sekarang kita cobain yang coklat. Ini rotinya tuh lembut pisan. Krim coklatnya ini tuh ada rasa hazelnutnya juga. Jadi nggak cuma manis coklat ya. Yang coklat gue rating 8,2/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Borong semua jajanan-jajanan yang ada di sekitar Taman Cerdas Solo. Halo guys semuanya. Jadi di Taman Cerdas tuh banyak banget jajanan-jajanan yang baru. Yuk temenin gue guys. Ini gue udah gas ngengeng brem udah sampai di Taman Cerdas. Pertama gue langsung tertuju sama mie ayam Pak No ini. Pak tumbas mie ayamnya 1 porsi ya. Tapi lengkap, pakai bakso, pakai ceker, pakai kepala ayam. Pinten Pak. Wah, harga ternyata 10 ribuan aja guys. Udah dapet daging ayam juga. Terus di atasnya ditaburin sama bawang goreng. Melaku dikit ini ada mild sago. Ada yang varian strawberry, mangga, coklat sama buko pandan. Satu cupnya tuh harganya 13.000. Gue beli 3 varian coklat, mangga sama buko pandan. Di setiap varian itu masing-masing dapat topping yang beda-beda. Kalau mangga tuh dapat selai mangganya, habis itu nata de coco, mutiara. Jelinya tuh jeli rasa mangga, bukan rasa hembayar. Terus kalau yang coklat dipakein sama saus coklat, terus dipakein jeli coklat juga. Terus di atasnya dikasih sama parutan keju. Gak lali juga di atasnya dikasih sama ice cream vanilla. Terus yang rasa mangga tuh dapat potongan mangganya lagi dong. Next, sekarang gue mau beli yang digoreng dadakan nih. Tahu bulat sama sotong ini tuh gopean harganya. Oke, sekarang gue mau cobain mie ayamnya dulu nih yang tadi gue udah beli. Kita tambahin sambal lagi sama caos sambal. Biar rata sambelnya kita aduk-aduk lagi dan langsung dihap. Rasa mie ayam abang-abang kayak gini tuh beda gitu loh sama mie ayam yang lain. Ini sajannya tuh harus ditambah kuah lagi, tapi gue enggak, karena gue lebih suka mie ayam gak dipakein kuah begini. Gak usah ditambahin kecapnya lagi, soalnya tuh manisnya udah pas. Kepala ayamnya juga lembut, kenyal-kenyal gitu, kulitnya gue suka. Cocok gitu loh makan mie ayam dicampur sama kepala ayam sama ceker ayam. Mie ayamnya gue rating 9/10. Sekarang gue mau cobain mild sagonya. Menurut gue dari minumannya itu dia gak terlalu manis, jadi manisnya itu di es krimnya. Buat kalian yang pecinta mangga wajib cobain ini sih. Mild sago rasa mangga gue rating 8,8/10. Lanjut sekarang cobain yang rasa coklat. Di dalamnya dapat jelly rasa coklat juga. Nah, kalau yang coklat ini menurut gua agak kemanisan. Dia tuh tipikal coklat yang milky manis ditambah sama es krim vanilla lagi, jadi makin kuat gitu loh milkinya. Gue rating 7,8/10. Sekarang gue cobain yang buko pandan. Di dalamnya ada nata de coco sama rumput laut juga. Manisnya pas, seger juga. Ini gue rating 8,5/10. Nah, cobain tahu dadakan yang tadi gue beli dan ini enak ya, tapi kurang anget. Ini bisa gue rating 7/10. Jajannya nggak sampai di sini. Sekarang gue mau cobain mojachi. Jadi ini tuh potato cheese bread dan ini untuk list menunya gue beli yang rasa I love you so matcha. Yang matcha ini harganya 26.000 ditambahin sama mashed potato, keju sama ada matchanya juga. Gak cuma matcha aja, gue juga beli yang rasa spicy beef harganya tuh 30.000. Kalau yang matcha ini di atasnya tuh dikasih sama selai matchanya lagi tuh. Kalau yang spicy beef di dalamnya tuh ada daging beefnya. Terus dipotong-potong begini jadi 4. Next beli kue kronologi yang dipenyet begini alias roti Mariam. Ini tuh mirip banget sama kromboloni tapi kayak versi gepreknya. Beli isian coklat 10.000 sama daging 12.000. Sampai di rumah gue mau cobain mojachinya nih. Waktu gue angkat keju mozzarella tuh meler. Nah, ini kita cobain yang spicy beef dulu. Gue suka sama mashed potatonya, dia tuh creamy, lembut juga. Tekstur si mashed potatonya tuh soft gitu loh. Enak, rating 8,2/10. Nah, kalau yang matcha dia tuh tipikal matchanya tuh yang bukan ada hint pahitnya. Sementara gue lebih suka matcha yang ada hint pahitnya. Terus kurang cocok kayak dipakai sama mashed potato. Ini gue rating 7/10. Next cobain roti Mariamnya, ini katanya sehat dan bergizi. Gue sebenarnya bingung, masih bertanya-tanya perbedaan roti Mariam sama roti Can itu apa ya? Udah daripada mumet pala gue, ini kita makan aja yang rasa daging. Surprisingly gue lebih suka yang rasa daging dibandingkan yang coklat. Rasanya asin, gurih, terus beefnya juga nggak alot. Gue suka dipakein caos sambal tambah nikmat. Gue enak pol guys. Rating 9/10. Oke guys, segini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Explore kuliner Solo menjamu 3 tiktokers dari luar kota. Halo guys semuanya. Oke guys, tebak hari ini siapa yang di Solo? Ada temen gue dari Bandung guys. Gue sama Lido mau jemput mereka di stasiun Solo Balapan. Dan ini dia orang-orangnya, ada Alwan, Niza, sama Fahri. Halo guys, welcome to Solo. First destination kita mau ke ayam goreng Kartini karena mereka tuh belum makan dari lahir. Katanya luwe banget. Kenapa gue rekomendasiin mereka tuh ke ayam goreng Kartini? Karena ini ayam goreng langganan gue guys. Dia tuh ayamnya tuh pakai ayam kampuang. Terus dia tuh sayurnya unik banget, ada terancam. Terancam itu makanan khas dari Jawa Tengah. Di dalamnya tuh ada daun kemangi, toge. Sebenarnya harus ada juga kubis putih sama timun sama kacang panjang. Terus di atasnya ditaburin pakai parutan kelapa yang udah dibumbuin. Mirip-mirip lah sama urap, tapi urap itu dia mateng. Kalau si terancam ini semua tuh mentah. Terus di sini dia tuh pakai sambelnya sambel bawang ya. Aduh, ayam gorengnya tuh enak banget. Dia tuh juicy, lembut. Asin gurihnya tuh nendang gitu loh. Dia tuh meresap banget sampai ke tulang-tulangnya. Berani banget bumbu si ayam Kartini ini. Terus gue juga cobain cumi goreng asam manis. Cuminya digoreng pakai tepung, dipakein sama saus asam manis. Enak ya, tepungnya di crunchy. Tapi si cuminya agak
agak sedikit alot. Kita juga pesen tempe mendoan tadi. Pokoknya banyak banget kita pesen. Kita habis 300.000 untuk 5 orang. Ayam goreng Kartini gue rating 8,8/10. Ini labu gue sama Fahri udah bulu. Ini mah bukan labu bu, lah bulu. Sebelum itu Jir, hidungnya sampai hitam juga. Coba Adrawing gambarin Fahri lagi ketawa. Next kita mau ke es buah bundir. Nah lokasinya tuh dia masuk gang, jadi dia tuh kayak hidden game gitu loh guys. Gue udah pernah kesini juga, tapi terakhir waktu SMA sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu lah. Kalian bisa lihat sendiri itu mangkoknya gede banget. Buahnya juga bervariatif ya, ada mangga, semangka, melon, pepaya, ada buah naga juga. Dikasih sirup cocok pandan sama susu kental kentul. Satu mangkok ini dikasih 1 saset. Terus yang hitam itu kayaknya cincau jelly, terus dipakai sama rumput laut kering juga. Waduh ngadi-ngadi ini, satu mangkok banyak banget isinya. Kalian coba aja deh tebak ini satu porsi berapa. Ini dapat banyak banget coy. Dan gede banget buahnya. Satu mangkok kayaknya kenyang banget deh, kembung. Satu mangkok harga itu cuma 8.000 rupiah guys. Ini udah bener-bener puas sepuas-puasnya kalian makan buah es buah di sini guys. Di minimarket tuh es buah potongnya paling 8 ribuan juga, tapi belum pakai si susu kental kentul sama sirup. Ini udah dipakein sama semuanya. Komplit. Ini untung apa enggak guys? Worth it lah dengan harganya 8.000 dan enak juga loh. Buah-buahnya tuh lumayan seger, tapi mangga itu agak sedikit wasem. Dan menurut gue lebih enak yang sekarang dibandingkan yang dulu. Tapi buah naga suka malu-malu guys. Gue cuma dapat 1 potong. Overall kita puas makan di sini, kita rating 9/10. Nah yang terakhir malamnya kita mau dinner di AMco. Yang pertama untuk menu pembukanya kita makan es krim, di atasnya dikasih pasir yang bentuknya tuh pita. Yummy. Dia tuh mirip banget es krimnya tuh kayak es krim Ikea ya. Gak terlalu manis, terus dia juga teksturnya smooth, seger, yummy. Gini harganya tuh 25.000. Rating 8,9/10. Terus ini gue mau makan ada dry ramen bacon. Dia ramennya tuh panjang-panjang yang gak putus-putus. Terus di atasnya dikasih telur setengah matang sama taburan nori. Oke kita langsung aja coba seruput-seruput. Waktu ramennya masuk ke mulut gue ini agak sedikit kaget. Ini tuh mirip banget kayak lagi makan di tempat resto Korea. Ternyata di bawahnya tuh ada kimchinya guys. Ada rasa kimchinya yang otentik, rasa pedes, asam, seger. Yummy. Rating 9,5/10 untuk ramennya. Fahri makan sushi, Nizar makan iga garang asam. Terus Rido pesen ultimate truffle gyudon, si Alon pesen Hainan chicken. Gue juga nyicipin punya mereka dan ternyata enak-enak semua loh makanan-makanan di sini. Ini si Fahri lupa guys, sushinya tinggal 1. Kita habis total 788.000 untuk 5 orang. Emang harga makanannya pricey tapi sesuai sama kualitasnya dan tempat makannya juga fancy. Mereka pamit, hati-hati di jalan ya guys ya. See you di trip selanjutnya ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Seharian kulineran di Bali. Halo guys semuanya. Oke guys, berhubung gue lagi di Bali, gue mau cobain makanan-makanan yang ada di sini. First destination ini gue mau ke Azul Beach Club. Pertama gue mau cobain churrosnya, ini gede-gede banget guys churrosnya. Yang pertama gue mau cobain saus vanilla karamel dan ternyata enak banget. Vanilla karamelnya itu dia nggak terlalu manis, yang coklatnya ini tuh dia kental, nyoklat banget rasanya. Dan yang terakhir ada saus raspberry, cekut-cekut manis enak. Churrosnya gue rating 8/10. Lanjut cobain pizza margherita. Ini bener-bener keju mozzarellanya meler banget ya guys ya. Melernya sampai ke ubud. Enggak dong, lebih banget. Roti pizzanya tuh bener-bener soft banget. Kejunya juga meler banget sampai tumpe-tumpe gitu. Gue suka. Rating 9/10. Nah ini ada minuman nih dikasih free. Nah kalau yang gelas warna hijau ini tuh rasanya orange. Yang gelas hijau ini tuh kayak di stiker-stiker ya. Minumannya gue rating 8,5/10. Nah ini juga ada komplementari lagi nih guys. Ada lava cake. Terus dipakein garis remukan bunga kayak begini, lucu banget ya. Dalam lava cake itu coklatnya melimpah banget. Dicocol pakai es krim karamel, ini tambah the best banget guys rasanya. Tiba-tiba ada Ari di sini guys nyusul. Lava cake-nya gue rating 9/10. Oke sebelum pulang ini gue mau ke Circle K dulu, mau beli makanan-makanan karena gue belum kenyang. Gue beli mie goreng, beli spaghetti bolognese, beli sosis, beli coklat hazelnut juga. Nanti gue mau campur pakai si rotinya tadi. Total belanja gue di Circle K segini. Gue cobain Circle K Bali soalnya di Solo tuh kagak ada Circle K guys. Makanya gue penisirin banget sama makanan-makanan yang ada di sini. Bisa langsung nyeduh di sini ternyata. Oke sampai hotel ini gue mau langsung cobain satu persatu yang tadi gue beli di Circle K. Pertama gue cobain dulu minuman coklat hazelnut. Ini menurut gue kemanisan banget. Wah kalau dicocol pakai roti tuh jadi nggak terlalu manis. Nah rotinya ini tuh dia di dalamnya ada kejunya ya guys. Enak banget dicocol kayak begini. Gue rating 8/10. Nah sekarang gue mau cobain mie gorengnya. Yang mie goreng UFO ini tuh menurut gue nggak terlalu pedes ya. Makanya gue tambahin sosis pedes lagi nih biar tambah mantul pedesnya. Wah kalau kayak gini kan jadi makin enak ya. Mie gorengnya gue rating 8,2/10. Terakhir cobain spaghetti bolo-bolo alias spaghetti bolognese. Saus bolognese itu melimpah banget ya. Tapi dagingnya kurang berasa ya. Spaghetti bolognese gue rating 7,5/10. Oke guys segini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah bye-bye.